Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel The Kitchen. Pada video kali ini saya akan membuat kue serabi Solo. Kue ini rasanya sangat lembut, manis, dan juga gurih. Mau tahu cara buatnya? Ikuti terus ya videonya sampai habis. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, juga subscribe channel ini ya. Pertama kita buat dulu santan encernya. Ini saya buat dari 2 bungkus santan instan ukuran 65 ml yang kemudian saya tambahkan air menjadi 650 ml. Tambahkan 2 lembar daun pandan dan 1 sendok teh garam. Masak dengan menggunakan api kecil sambil diaduk-aduk terus. Setelah matang, matikan apinya dan biarkan hangat. Kemudian kita buat santan kentalnya atau santan arehnya. Ini saya buat dari 1 saset santan instan ukuran 65 ml yang kemudian saya tambahkan 200 ml air, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan. Kemudian ini kita masak dengan menggunakan api kecil sambil diaduk-aduk agar santannya tidak pecah. Nah, santan areh inilah yang akan membuat serabi Solonya itu gurih. Setelah matang seperti ini, matikan apinya dan dinginkan. Santan encernya hangat, kita tuang ke dalam wadah atau ke dalam blender. Pastikan santannya tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas ya. Santannya harus dalam kondisi hangat agar raginya bisa berfungsi dengan baik. Masukkan 250 gram tepung beras. Dan untuk mengocoknya ini, selain menggunakan blender, bisa juga menggunakan whisk ya. Tambahkan juga 1 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok teh ragi instan, tapi jangan terlalu penuh ya. Kemudian 1 butir telur, 100 gram gula pasir. Kemudian kita tutup, lalu kita kocok. Apabila kita mau mengocoknya dengan menggunakan whisk, harus benar-benar rata, jangan sampai ada adonan yang masih mengendap di bawah. Biasanya kalau kita menggunakan whisk, mengocoknya mungkin agak sedikit lama sampai menghasilkan buihnya. Nah, ini kita lihat untuk adonannya ini memang encer dan sudah terlihat gelembung-gelembung kecil atau buih. Jadi kalau kita menggunakan whisker saat mengocoknya harus sampai benar-benar terlihat ada gelembung-gelembung kecil atau buihnya. Lalu diamkan selama 1 jam, atau bisa juga kita tuang ke dalam wadah dan kita tutup menggunakan plastik wrap. Setelah 1 jam kita panaskan cetakan atau wajan khusus serabi dengan menggunakan api kecil saja. Setelah wajannya panas, lalu kita tuang 1 sendok sayur, kemudian cetak membentuk renda seperti ini. Tambahkan setengah sendok sayur santan arehnya. Kita tunggu sebentar. Kemudian biarkan hingga terlihat ada gelembung-gelembung kecil. Setelah terlihat ada gelembung-gelembung seperti ini, lalu kita tutup. Biarkan hingga setengah matang. Nanti setelah setengah matang, baru kita beri topping. Ini sudah setengah matang ya. Lalu kita beri topping, dan toppingnya ini sesuai selera saja, bisa diberi keju parut atau coklat mesis atau juga
keju coklat dicampur. Sesuai selera saja. Kemudian kita tutup lagi sebentar. Setelah itu kita buka. Nah, setelah matang seperti ini kita angkat. Untuk resepnya bisa dilihat di description box ya. Untuk mencetak serabi Solo ini, kita bisa gunakan wajan khusus serabi. Yang saya gunakan ini wajan khusus serabi berbahan teflon, jadi tidak lengket dan mudah mengangkatnya. Ada juga wajan dari baja, dia tebal dan tidak lengket juga saat mengangkatnya. Atau bisa juga kita menggunakan wajan yang biasa kita pakai untuk masak dan sudah tidak lengket. Asalkan dia berbahan tebal, jadi serabinya tidak mudah hangus. Di sini saya buat dua cara untuk pemberian toppingnya. Kalau yang pertama tadi, setelah serabi Solonya setengah matang kita beri topping dan baru diangkat. Kalau yang ini saya angkat dulu baru diberi topping. Nah, di sini nanti kita lihat yang diberi topping saat dipanggang dan yang setelah diangkat baru diberi topping. Ini yang saya beri topping setelah setengah matang tadi, dan yang ini saya beri topping setelah saya angkat masih panas, saya taburin toppingnya. Jadi coklatnya tidak mencair. Setelah semuanya selesai dicetak dan dibiarkan dahulu serabi Solonya sampai dingin agar rendaknya tidak patah saat digulung, lalu kita kemas seperti ini. Kita kemas dengan menggunakan daun pisang. Nah, seperti ini ya dikemasnya. Serabinya harus benar-benar dingin ya, agar mudah saat digulung dan rendaknya tidak patah. Untuk varian rasanya selain coklat dan keju, itu kita bisa ganti dengan pisang, durian, atau nangka. Atau juga bisa dengan selai, seperti selai stroberi atau selai blueberry. Dan untuk satu resep ini biasanya bisa menghasilkan sekitar 20 sampai 25 serabi Solo. Nah, sekarang saya mau coba dulu. Di sini kita lihat untuk teksturnya ini sangat lembut, rasanya gurih, manisnya juga sudah pas. Ini cocok banget untuk ide usaha atau isian snack box ya. Nah, ini untuk rasa kejunya. Perpaduan keju dengan santannya yang gurih sangat enak. Selamat mencoba ya.